Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Nugroho, mahasiswa Universitas Dharma Augus Surakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2197101034. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengupload video ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang sudah membimbing kami selama kurang lebih 1 semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama adalah dasar pengetahuan, yang kedua kecerdasan buatan, yang ketiga adalah konsep penggunaan AI pada games. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah dasar pengetahuan. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan definisinya terlebih dahulu. Pengetahuan merupakan kapasitas manusia untuk mengambil keputusan yang tepat pada situasi dan kondisi yang tidak pasti. Definisi lain dari pengetahuan yaitu adalah merupakan suatu hal yang terbentuk dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai penggabungan data dan informasi. Kita ketahui juga bahwa sebuah data atau data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat berdasarkan pada sudut pandang tertentu, atau informasi adalah data yang sudah diolah. Ketika data diproses dan informasi diproses, kemudian dua-duanya relevan dan ditindaklanjuti, maka akan muncullah sebuah yang namanya pengetahuan. Kemudian bentuk pengetahuan. Bentuk pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan tacit, dan pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang tersimpan di dalam memori otak. Pengetahuan ini tidak dapat diformulasikan atau tidak dapat dituangkan dalam buku atau dokumen. Sedangkan kebalikannya, pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang tersimpan di dalam sebuah database dan diformulasikan dalam media seperti buku, dokumen, dan lainnya. Kemudian manajemen pengetahuan merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Ada peran manusia dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah manusia sebagai Chief of Knowledge atau CKO. Yang kedua adalah aset intelektual atau SDM. Kemudian siklus manajemen pengetahuan ada kurang lebih ada 6 siklus. Yang pertama adalah menciptakan. Nah, pengetahuan tersendiri diciptakan ketika orang-orang menentukan cara-cara baru untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sudah ada ataupun yang masih baru. Terkadang juga pengetahuan eksternal turut terlibat dalam ciptaan ini. Yang kedua adalah siklus menangkap. Merupakan ketika pengetahuan diciptakan, maka pengetahuan akan diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian direpresentasikan ke dalam sebuah cara yang masuk akal. Yang ketiga adalah menyaring. Setelah ditangkap, pengetahuan akan disaring dan ditempatkan pada tempat yang sedemikian rupa sehingga ia dapat melakukannya. Kemudian siklus manajemen pengetahuan yang keempat adalah menyimpan. Pengetahuan akan disimpan pada sebuah repositori pengetahuan tertentu. Yang kelima adalah mengelola, seperti halnya pada buku atau perpustakaan. Pengetahuan pun perlu dikelola agar up to date, terkini, dan relevan. Yang terakhir, siklus terakhir yang keenam adalah menyebarkan. Pengetahuan akan disebarluaskan agar bermanfaat untuk semua orang. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan utama kita, yaitu adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Kita ketahui sendiri bahwa di era digital sekarang ini, aktivitas kita sangatlah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tanpa kita sadari, mungkin kita juga telah menggunakan AI ini atau kecerdasan buatan ini untuk mempermudah kegiatan kita. Meski sering digunakan, namun sebagian besar orang tidak menyadari akan implementasi AI ini. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari AI ini? Kita akan mulai dari pendapat ahli terlebih dahulu. Dari H. Asiman berpendapat bahwa AI atau kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah hal yang cerdas. Yang kedua adalah Rich Knight berpendapat bahwa sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dari kedua definisi di atas, dari pendapat di atas dapat kita simpulkan, kecerdasan buatan atau AI merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram sedemikian rupa agar bisa berpikir selayaknya manusia. Kita akan flashback terlebih dahulu, bagaimana sih sejarah dari AI ini tersendiri. Ternyata istilah AI ini muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun sebetulnya
Konsep AI ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli pun dari masa ke masa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Kita mulai pada tahun 1900 bahwa muncul filsuf yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau AI saat ini. Beberapa filsuf tersebut adalah George Boole, Alfred Whitehead, dan Bertrand A. Russell. Yang pertama adalah George Boole. Orang ini atau beliau adalah orang yang menemukan aljabar Boolean. Dengan aljabar ini, ia bisa membuktikan nilai kebenaran true atau false yang direpresentasikan dengan digit biner 0 dan 1, sama seperti bahasa yang digunakan mesin komputer pada saat ini. Kemudian Alfred Whitehead dan Bertrand A. Russell, kedua orang ini atau beliau mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi pengembangan kecerdasan buatan, yaitu adalah Principia Mathematica atau biasa kita kenal dengan PM. PM ini mencoba menjelaskan aksioma atau pernyataan serta atau inferensi dalam bentuk simbolik logik yang belum bisa dibuktikan akan tetapi dapat menjadi landasan pemikiran yang logis. Kemudian pada tahun 1930, pada era ini pula para ahli membicarakan bagaimana sih komputer dapat merepresentasikan pengetahuan. Mesin komputer sendiri diyakini hanya akan bergerak jika sudah dimasukkan data-data. Para ahli pun memperdebatkan bagaimana cara memasukkan data-data tersebut ke dalam mesin agar mesin dapat belajar. Pada tahun ini pula muncul beberapa tokoh penting yang mempunyai peran penting atau pengaruh besar dalam dunia AI ini dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu orang tersebut adalah Alan Turing. Beliau merupakan tokoh penemu Turing Machine dan teori tes Turing yang berguna pada pengujian kecerdasan suatu mesin komputer. Implementasinya adalah dapat kita lihat pada fitur CAPTCHA. Tokoh selanjutnya adalah Claude Shannon dan John Newman. Claude Shannon sendiri dikenal sebagai bapak dari teori informasi, teori yang lahir sebagai bentuk pengaplikasian dari aljabar Boolean. Kemudian John Newman sendiri adalah orang yang merumuskan bahwa komputer harus dipisahkan menjadi dua bagian, yakni hardware dan juga software. Kita akan lanjut pada tahun 1950 atau dengan julukan The First Wave of AI. Pada tahun ini pula muncullah beberapa tokoh, diantaranya John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Alan Newell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI ini muncul pertama kali pada tahun 1956 di pertemuan di Dartmouth. Kontribusi lainnya adalah bahasa LISP atau List Processing Unit yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tingkat klasik. Kemudian di Second Wave AI atau tahun 1980, para ahli yang berkontribusi pada era ini adalah David Amelhart, Lavie Zade, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Rosenberg, dan Don Goza. Hasil penemuannya adalah Learning of NLP, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm, Evolutionary Programming, Evolution Strategy, dan Genetic Programming. Kemudian masuk pada tahun 2000-an, bahwa perkembangan AI saat ini sudah sangatlah maju dan pesat. Terbukti dengan hadirnya WW ciptaan dari tim Berners-Lee, IoT atau Internet of Things oleh Kevin Ashton, sistem penyimpanan cloud, dan munculnya istilah big data oleh John R. Massey dan deep learning oleh Geoffrey Hinton. Nah, setelah kita mengetahui sejarahnya, lantas kenapa tujuan mereka membuat AI ini? Tujuan yang paling utama yang pertama adalah membantu pekerjaan manusia. Yang kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah manusia. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengertian tentang bagaimana otak manusia dapat bekerja. Pada awalnya pula, AI hanya digunakan untuk pengembangan teknologi informasi saja. Namun seiring berkembangnya waktu, AI sudah masuk ke beberapa bidang, diantaranya adalah sebagai berikut. Bidang yang pertama adalah bidang kesehatan. Nah, di dunia kesehatan tersendiri, AI sangatlah membantu dokter dalam melakukan diagnosa penyakit dengan lebih akurat dan juga lebih cepat. AI juga dapat diyakini dapat memberikan rekomendasi penanganan pasien, mampu memprediksi apakah seseorang terserang penyakit atau tidak, bantuan diagnosa, operasi dengan bantuan robotik AI, dan dokter virtual. Pada bidang selanjutnya adalah pada bidang bisnis, AI digunakan untuk membantu meningkatkan prediksi penjualan, kebutuhan konsumen, dan meningkatkan komunikasi. Mesin AI sendiri dapat membantu tenaga penjualan profesional untuk mengatur waktu dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan. Bidang selanjutnya adalah pada bidang smart city. AI pada smart city digunakan untuk menopang infrastruktur cerdas yang akan menghadirkan teknologi, utilitas, dan mobilitas inovatif bagi warga kota.
yang juga membebaskan warga dari kendala-kendala birokratis. Contohnya adalah penerapan kontrol terhadap polusi, keamanan, dan kesehatan. Nah, kemudian bidang atau lingkup apa saja sih yang menjadi fokus dalam perkembangan AI pada saat ini? Ada kurang lebih 6 lingkup AI. Yang pertama adalah robotika, yang kedua computer vision, yang ketiga sistem bakar, yang keempat speech recognition, yang kelima natural processing language, dan yang keenam adalah games. Kita akan mulai terlebih dahulu pada robotika. Salah satu contoh nyata penggunaan AI pada robotika adalah pada perusahaan. Perusahaan menggunakan robot yang didukung oleh AI untuk membawa manusia dan teknologi menjadi lebih erat lagi, kemudian menyelesaikan masalah dan mengubah model bisnis mereka untuk memenuhi permintaan yang terus berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah computer vision. AI bertujuan untuk membuat mesin memiliki kecerdasan visual seperti image classification, image detection, dan sebagainya. Penerapan populer dari computer vision ini adalah face detection atau Windows Hello, yang digunakan untuk mengenali identitas seseorang dari informasi visual wajah. Selanjutnya adalah pada bidang speech recognition. Kemampuan mesin atau program untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan oleh manusia dan mengubahnya menjadi teks yang dapat dibaca. Implementasinya pada penggunaan masa sekarang adalah pada Google Assistant dan Siri. Kemudian sistem bakar merupakan program komputer berteknologi kecerdasan buatan yang menyimulasikan penilaian perilaku dan kemampuan pengambilan keputusan manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Selanjutnya, natural processing language. AI bertujuan untuk membuat mesin memiliki kecerdasan bahasa atau linguistik seperti topic modeling, text summarization, speech recognition, dan sebagainya, dengan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antara manusia dan mesin. Aplikasi populer dari teknologi ini adalah chatbot atau Google Personal Assistant. Yang terakhir adalah pada games. AI digunakan dalam mengendalikan NPC atau non-player karakter yang akan menjadi fitur dalam games tersebut. Di samping itu juga, AI juga akan membantu para developer dalam proses pembuatan hingga pengembangan gamenya. Konsep penggunaan AI pada game tersendiri ada 4. Yang pertama ada movement. Movement sendiri menjadi tingkat terendah dari sebuah kecerdasan buatan. Movement menjadi syarat pertama untuk sebuah game dapat dikatakan mengadaptasi atau mengimplementasikan AI. Banyak game juga hanya mengandalkan algoritma movement dan tidak memiliki pengambilan keputusan atau decision. Akan tetapi di sisi lain juga beberapa game sama sekali tidak membutuhkan yang namanya movement. Selanjutnya ada pathfinding, merupakan pencarian rute dalam suatu game. Algoritma pencarian yang dipakai harus dapat mengenali jalan dan elemen peta yang tidak dapat dilewati, mendeteksi halangan atau rintangan yang ada pada medan dan menemukan jalan untuk menghindarinya, sehingga jalan yang ditempuh jauh lebih pendek daripada yang seharusnya. Konsep yang ketiga ada decision. Sebagian besar game menggunakan sistem decision making yang sangat sederhana. Input yang dimasukkan berupa pengetahuan dan outputnya adalah sebuah permintaan action. Pengetahuan tersendiri dalam konteks decision dibedakan menjadi 2, pengetahuan eksternal dan pengetahuan internal. Pengetahuan eksternal tersendiri merupakan informasi yang diketahui oleh seorang karakter tentang lingkungan permainan di sekitarnya, seperti posisi karakter lain, tata letak level, arah dari mana suara berasal, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan internal adalah informasi tentang keadaan internal karakter atau proses berpikir, seperti ada atau tidaknya skill, jumlah darah atau HP, dan sebagainya. Skema decision making. Decision maker akan menerima pengetahuan baik itu internal dan eksternal, kemudian akan meminta permintaan output berupa action request yang akan mempengaruhi atau mengubah internal dan eksternal dari karakter tersebut. Yang terakhir adalah tactical dan strategi. Teknik decision making memiliki 2 batasan penting, yaitu adalah dimaksudkan atau digunakan oleh satu karakter saja dan tidak mencoba menyimpulkan dari pengetahuan bahwa memiliki prediksi untuk seluruh situasi. Masing-masing batasan ini secara luas dalam berada kategori taktik dan strategi. Kemudian kita akan masuk pada metode AI. Metode AI dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, sistem bakar. Yang kedua, agen cerdas. Yang ketiga, jaringan syaraf. Yang keempat, fuzzy logic. Yang pertama, agen cerdas merupakan sistem perangkat lunak yang mempelajari bagaimana para pengguna bekerja dan menyediakan bantuan. Metode yang kedua adalah jaringan syaraf, merupakan sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menggunakan atau dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot pada sinapsisnya.
Jaringan syaraf tersendiri mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data pada masa lalu. Data pada masa lalu ini akan dipelajari oleh jaringan syaraf, sehingga jaringan syaraf akan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum telah dipelajari. Metode yang ketiga ada fuzzy logic, merupakan metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Metode yang terakhir adalah sistem pakar, merupakan program komputer berteknologi kecerdasan buatan atau AI yang menyimulasikan penilaian, perilaku, dan kemampuan mengambil keputusan manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Sistem pakar mempunyai komponen-komponen tersendiri. Yang pertama adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar berisi semua fakta, ide, hubungan, aturan dari suatu domain permasalahan tertentu. Berfungsi menyimpan pengetahuan yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pengetahuan ini direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol secara terstruktur. Yang kedua, mesin inference merupakan kemampuan untuk menalar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki apabila muncul suatu fakta. Contoh konsep dari mesin inference yang pertama, ketika kita memiliki pengetahuan yang berbunyi, jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Kemudian kita menemukan fakta yang berbunyi, saya baru saja makan sambal sejumlah 10 sendok, maka mesin inference dapat menyimpulkan bahwa tidak lama lagi perut saya akan sakit. Tugas mesin inference sendiri adalah menganalisa pengetahuan yang ada di dalam basic pengetahuan guna mendapatkan solusi yang dikehendaki. Jadi, mesin inference ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem pakar. Untuk menentukan urutan dari kaidah-kaidah yang harus dianalisa ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama, rangkaian maju atau forward chaining, dan rangkaian mundur atau backward chaining. Dalam rangkaian maju, mesin inference bekerja berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diketahui dan bergerak maju untuk mendapatkan fakta-fakta baru atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Sedangkan kebalikannya, pada rangkaian mundur, mesin inference akan mulai bekerja dengan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu, kemudian bergerak mundur untuk menganalisa kaidah-kaidah yang relevan dengan tujuan tersebut. Komponen yang terakhir adalah penyimpan kerja atau working memory atau cache, merupakan tempat penyimpanan sementara dalam memori komputer yang memuat fakta-fakta yang didapatkan oleh mesin penyimpul selama mengevaluasi kaidah. Fakta-fakta tersebut disimpan sebagai kumpulan pasangan simbol. Kemudian pada pelaksanaannya kita membutuhkan yang namanya knowledge engineer. Knowledge engineer sendiri merupakan seorang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan dengan menginterpretasikan, meneliti, menganalisa, dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pernyataan yang diajukan. Kemudian tugas knowledge engineer sendiri yang pertama adalah merancang, membangun, dan menguji tool software dan hardware. Yang kedua, mengakuisisi pengetahuan, mengidentifikasi metode pemecahan masalah, dan yang ketiga, pengkodean dan pengujian sistem. Kemudian proses yang dilakukan oleh knowledge engineer sendiri, yang pertama adalah akuisisi pengetahuan, yang kedua validasi pengetahuan, dan yang ketiga representasi pengetahuan, yang keempat inferensi, yang kelima justifikasi dan penjelasan penalaran, dan yang terakhir adalah verifikasi dan validasi. Kita akan masuk pada proses yang pertama, yaitu adalah akuisisi pengetahuan, yang mana melibatkan beberapa sumber termasuk dari pakar, manusia, buku, dokumen, atau file komputer. Pengetahuan tersebut dapat spesifik terhadap domain permasalahan tertentu atau terhadap proses pemecahan masalah, dan dapat pula berupa pengetahuan umum. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan tersendiri ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan tingkat dalam atau deep knowledge, yang mana pengetahuan ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Tipe pengetahuan ini sulit untuk dikomputerisasi karena didasarkan pada integrasi yang kompleks seperti emosi, akal sehat, intuisi, dan sebagainya. Tingkatan pengetahuan yang kedua adalah shallow knowledge. Pengetahuan ini merepresentasikan suatu informasi hanya permukaannya saja, hanya untuk masalah yang spesifik. Biasanya disajikan dalam pola jika maka. Contohnya, jika bensin dalam tangki kosong, maka mobil tidak bisa dijalankan. Sama seperti AI, akuisisi pengetahuan pun ada metodenya tersendiri. Yang pertama metode manual, yang kedua metode semi otomatis, dan yang ketiga metode otomatis. Yang pertama metode manual, knowledge engineer sendiri akan mengumpulkan pengetahuan dari pakar dan sumber lain. Salah satu caranya adalah dengan wawancara.
Metode yang kedua adalah semi-otomatis, yang mana mengharapkan bantuan pakar dengan membiarkan mereka membangun basis pengetahuan dengan sedikit atau tanpa bantuan rekayasa pengetahuan. Bisa juga dengan mengharapkan bantuan knowledge engineer dengan membiarkan mereka mengeksekusi hal-hal tertentu sehingga lebih efisien dan efektif. Metode yang ketiga, metode otomatis, yang mana peran pakar dan atau rekayasa pengetahuan diminimalkan atau dikurangi. Proses selanjutnya adalah validasi pengetahuan. Pengetahuan harus valid dan teruji hingga kualitasnya dapat diterima. Hasil tes kasus biasanya ditunjukkan oleh pakar untuk menguji ketepatan dari sistem pakar. Proses selanjutnya adalah representasi pengetahuan. Merupakan suatu teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram sehingga dapat diketahui relasi atau hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Metode representasi pengetahuan yang paling populer adalah aturan produksi, yang mana pengetahuan direpresentasikan dalam sebagai pasangan kondisi aksi menggunakan pola jika maka. Contohnya, jika kadar gula di atas 125 mg, maka dapat dikatakan diabetes. Proses selanjutnya adalah inferensi. Aktivitas yang dilakukan meliputi desain software yang akan memungkinkan komputer membuat inferensi atau penarikan kesimpulan berbasis pengetahuan dan kemudian menyediakan nasihat kepada user untuk hal-hal yang khusus. Proses selanjutnya adalah justifikasi dan penjelasan penalaran, yang mana meliputi desain dan pemrograman kemampuan penjelasan, misalnya kemampuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana komputer mendapatkan kesimpulan. Proses yang terakhir adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi tersendiri mengacu pada pembuatan kebenaran sistem atau building the system right, yaitu substansi sistem dapat diimplementasikan dengan benar pada spesifikasinya. Sedangkan pada validasi mengacu pada pembuatan sistem yang benar atau building the right system, yaitu performa sistem memiliki akurasi yang dapat diterima. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep penggunaan AI pada games, yang mana kami menggunakan studi kasus pada game Mobile Legends Big Bang. Kita akan mulai terlebih dahulu pada konsep yang pertama, yaitu adalah movement, yang mana pada game Mobile Legends ini dapat kita lihat sudah menerapkan konsep movement. Dapat kita buktikan tersendiri dengan setiap karakter atau yang kita kenal dengan sebutan hero dapat bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karakter dapat bebas memilih lane dan membunuh jungle yang ada, bahkan musuh sekalipun. Kemudian kita masuk pada konsep yang kedua adalah pathfinding. Kita akan berfokus pada minimap di atas. Pada game Mobile Legends terdapat 3 lane, yaitu EXP lane, mid lane, dan gold lane. Setiap hero dapat memilih akan menuju lane yang mana, namun biasanya setiap hero tersendiri akan dipilih lane defaultnya masing-masing. Setelah games dimulai, setiap hero akan berjalan menempati lane-nya masing-masing. Untuk hero bertipe Magic akan mengisi mid lane, untuk hero bertipe Vector akan mengisi EXP lane, untuk hero bertipe Marksman akan mengisi gold lane, dan untuk hero tank akan membantu Marksman di gold lane. Sehingga jarang sekali kita lihat lane kosong di dalam game Mobile Legends. Selain pada hero, pathfinding juga dapat kita temukan pada minion yang bergerak pada detik ke-10 dan detik ke-40. Pada 5 menit awal, minion mid lane akan berjumlah 4 minion, dan pada EXP dan gold lane akan berjumlah 3. Sedangkan pada menit 5 ke atas, small lane akan terisi dengan 3 minion yang sama. Kemudian konsep yang ketiga adalah decision. Dapat kita lihat pada layar di atas ini, tower dari hero ini akan diserang oleh minion yang datang dari arah top lane, mid lane, dan juga EXP lane. Hero diberi pengetahuan, yaitu untuk mempertahankan tower agar tetap utuh. Kemudian representasinya adalah hero mengambil keputusan untuk membersihkan minion terlebih dahulu daripada melawan hero musuh yang akan datang. Kemudian contoh decision selanjutnya adalah ketika hero mencoba untuk melawan hero musuh, akan tetapi hero terkena damage yang cukup besar dari musuh hingga mengakibatkan berkurangnya XP dari hero tersebut. Pengetahuan yang diberikan adalah menjaga agar XP tetap utuh atau tidak mati. Kemudian representasinya adalah decision untuk recall atau kembali ke base agar XP tetap utuh kembali. Kemudian kita masuk pada konsep yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah tactical dan strategi. Dapat kita lihat pada layar di atas, hero akan fight 1 versus 1 dengan hero musuh yang akan datang. Pengetahuan yang diberikan adalah memenangkan duel 1 versus 1, dan keputusan yang diambil adalah melawan hero yang akan datang. Kemudian taktik dan strategi yang diterapkan adalah pada penggunaan combo skill, dan ketika hero terkena damage dari lawan, hero akan mundur terlebih dahulu untuk berlindung ke tower
dan menyerang kembali setelah musuh selesai memberikan damage. Contoh taktikal dan strategi lainnya dapat kita lihat pada video berikut ini. Hero diberi pengetahuan untuk kabur ketika terkena damage dari lawan. Hero terkena damage dan mencoba untuk kabur sebagai representasi dari pengetahuan yang telah diberikan. Taktikal dan strateginya adalah teman-teman tim lainnya datang untuk membantu melawan hero musuh yang mencoba menyerangnya. Hingga akhirnya, hero mengambil keputusan untuk recall untuk mengisi darah atau XP-nya kembali ke dalam base. Nah, kemudian metode AI yang dipakai pada studi kasus Mobile Legends Bang Bang ini adalah fuzzy logic. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fuzzy logic merupakan metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Fuzzy logic berbeda dengan logika boolean, true atau false, dan juga logika biner, 1 atau 0, yang memiliki nilai yang pasti. Fuzzy logic sendiri mengizinkan suatu nilai untuk berkisar antara 0 dan 1, sehingga memungkinkan kita untuk menangani kekaburan atau ketidakpastian. Fuzzy logic sering digunakan dalam sistem kontrol otomatis, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami, yang mana kita seringkali tidak memiliki informasi yang pasti atau tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan tertentu. Nah, Mobile Legends sendiri termasuk ke dalam game MOBA, atau singkatan dari Multiplayer Online Battle Arena. Pada game MOBA sendiri, fuzzy logic dapat digunakan untuk menentukan seberapa agresif seorang hero dalam menyerang lawan atau seberapa defensif hero tersebut dalam mempertahankan tower atau base. Fuzzy logic juga dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dalam game MOBA. Misalnya, fuzzy logic dapat membantu AI menentukan strategi terbaik untuk mengalahkan lawan berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan tim, ketersediaan sumber daya, dan kondisi permainan saat ini. Selain itu, fuzzy logic juga dapat digunakan dalam sistem pemilihan item yang akan dipilih oleh hero. Fuzzy logic sendiri dapat membantu AI untuk memutuskan item yang paling sesuai dengan kebutuhan hero tersebut, berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan hero, role yang dimainkan, dan strategi yang akan diambil. Nah, itulah tadi contoh penerapan keempat konsep AI pada games pada studi kasus games Mobile Legends, yang sekaligus menjadi penutup pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Saya Yoga Nugroho mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan sampai jumpa di video lainnya.